Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat? Semangat? Ya, hari ini kita mau belajar kembali. Jumpa lagi dengan Bu Dwi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam modul yang keempat, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kita hari ini akan belajar gangguan pada darah dan organ peredaran darah serta cara memelihara organ peredaran darah. Nah, untuk memahami apa saja gangguan pada darah dan organ peredaran darah dan bagaimana cara memeliharanya, anak-anak akan mendengarkan penjelasan berikut ini. Mari kita dengarkan penjelasan ini bersama-sama. Teman-teman, kita akan belajar gangguan pada darah dan organ peredaran darah dan cara memelihara organ peredaran darah. Mari kita belajar bersama. Proses peredaran darah tidak selalu bekerja normal. Alat peredaran darah dapat terganggu oleh penyakit. Adapun contoh gangguan organ peredaran darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah sulit membeku. Penyakit ini merupakan penyakit turunan. Misalnya jatuh, kemudian terluka, darahnya akan sulit membeku. Yang kedua, leukemia. Leukemia sering disebut dengan kanker darah. Penyakit ini disebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan sel darah putih. Pada gambar terlihat anak yang baru pengobatan leukemia dengan kemoterapi, biasanya rambutnya akan rontok. Nah, itu efek samping dari pengobatan leukemia. Yang ketiga, anemia. Anemia merupakan penyakit akibat kekurangan sel darah merah. Anemia terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Biasanya tubuh terasa lemas, pusing, kemudian mudah lelah. Yang keempat, jantung koroner. Penyakit ini dikarenakan ada penyumbatan pada pembuluh darah. Yang kelima, hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah diukur dengan alat namanya tensimeter. Orang normal tekanan darahnya adalah sekitar 120/80 mm air raksa. Bila melebihi angka tersebut disebut hipertensi. Sedangkan bila lebih rendah dari 120/80 mm air raksa disebut tekanan darah rendah. Hipertensi dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah yang terjadi di otak disebut stroke. Penyakit berikutnya adalah aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyempitan pembuluh arteri karena penimbunan lemak atau kolesterol. Timbunan lemak membentuk kerak pada dinding arteri. Akibatnya lubang arteri menjadi sempit. Penyempitan ini dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi. Penderita aterosklerosis biasanya karena terlalu banyak makan makanan berlemak. Contoh makan makanan berlemak adalah gorengan, makanan cepat saji misalnya ayam goreng. Kemudian ada juga kalau kita itu mengkonsumsi sayur yang ada santannya. Nah, santan itu lemak yang tidak baik buat tubuh. Nah, bagaimana memelihara organ peredaran darah? Berikut adalah pola hidup yang sebaiknya diterapkan agar terhindar dari gangguan peredaran darah. Yang pertama, mengurangi makanan berlemak. Nah, contohnya tadi makanan berlemak itu bisa makanan cepat saji, misalnya donat, kemudian ada ayam goreng. Bisa juga ketika kita makan daging sapi yang banyak lemaknya, itu harus dikurangi. Berikutnya, olahraga secara teratur. Nah, ini penting sekali agar peredaran darah lancar. Misalnya kita berolahraga seminggu 3 atau 4 kali. Berikutnya, pola makan sehat yang seimbang dan bergizi. Agar peredaran darah lancar, organ peredaran darah juga normal, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, seimbang, dan yang bergizi. Berikutnya,
Cara memelihara organ peredaran darah dan darah adalah mengendalikan emosi agar kerja jantung tidak terlalu berat. Contohnya di sini mungkin bercanda dengan teman, dengan sahabat sehingga kita bisa tertawa, kita bisa mengendalikan emosi sehingga kerja jantung tidak terlalu berat. Demikian pembelajaran hari ini tentang gangguan pada darah dan organ peredaran darah serta cara memelihara darah dan organ peredaran darah. Semangat belajar! Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang gangguan pada darah dan organ peredaran darah dan bagaimana cara memelihara organ peredaran darah dan juga darah agar sehat. Nah, kita akan ke latihan soal agar anak-anak lebih bisa mengerti, bisa memahami apa yang disampaikan tadi. Soal yang pertama, penyakit hipertensi terjadi karena adanya gangguan pada bagian titik-titik A. Jantung, B. Pembuluh darah, C. Sel darah putih, D. Sel darah merah. Jawaban yang benar, ya. B. Pembuluh darah. Jadi orang yang mengalami penyakit hipertensi atau darah tinggi itu gangguannya pada pembuluh darah. Sehingga pembuluh darahnya itu aliran darahnya tidak lancar karena ada lemak atau ada kerak yang menyumbat peredaran darah. Kalau gangguan pada sel darah putih itu sakitnya apa kemarin? Ya, kebanyakan sel darah putih itu leukemia. Sementara kalau kekurangan sel darah merah akan menderita anemia. Itu ya, kalau jantung ya memang gangguannya pada jantung. Soal yang kedua, seseorang mengalami gejala penyakit sebagai berikut. Tubuh mudah mengalami memar, sendi-sendi membengkak dan terasa sakit. Darah sulit membeku. Orang tersebut kemungkinan mengalami gangguan peredaran darah yang disebut A. Anemia, B. Hemofilia, C. Leukemia, D. Thalassemia. Ya, jawaban yang betul adalah hemofilia. Darah yang sulit membeku. Kalau anemia itu kekurangan sel darah merah, leukemia itu produksi sel darah putih yang berlebihan dalam tubuh. Nah, kalau thalassemia itu kelainan pada darah gitu ya, dan harus selalu ditransfusi darah untuk thalassemia. Nah, ini soal yang terakhir. Tersumbatnya pembuluh darah jantung oleh lemak dapat mengakibatkan laju darah semakin titik-titik sehingga dampaknya otak akan mengalami kekurangan titik-titik. Nah, ketika pembuluh darah jantung itu tersumbat oleh lemak, maka laju darah akan lambat sehingga dampaknya otak akan mengalami kekurangan oksigen. Jadi darah itu kan akan mengalirkan oksigen. Nah, demikian anak-anak, kita sudah belajar gangguan pada peredaran darah dan cara memelihara organ peredaran darah manusia. Semangat terus ya dalam belajar dan Yesus memberkati.